Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadits Rasulullah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya'il mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin la yumiddin minal awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa la'imatil mujtahidin wal lamil amilin ali abi alawi bima syarikana magharibiha inna Allah yaghfiru lahum yarhamni khususan larusin al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wa sin sazal azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa ali muslimin fi muslimin syekh al-kabir al-habib Abdurrahman bin Muhammad Sagab wa uladi salasata asyar wal-habib Umar bin Abdurrahman al-Muhdar wal-habib Ali bin Abubakar Sakaran wal-habib Abdullah bin Abubakar al-Urus al-habib Abubakar bin Abdullah al-Audus sabal adan sanaba khairu syabab salim sayyidina al-imam sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Muhammad al-Ghazali Syekh Marifah maghfirah wa ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqbal bi sirr al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi rijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari ini tepatnya tanggal 5 tanggal 5 April 2020, hari Minggu malam Senin, kita berjumpa kembali dalam live streaming pembahasan masalah puasa, masuk kepada episode yang ke-12, yaitu yang membatalkan di dalam puasa. Episode yang kemarin, yang ke-11, sudah diterangkan yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ar-riddah murtad, al-mufattirus tsani, yang kedua al-haid wan nifas wal wiladah walau lahdatan minan nahar, yaitu haid, nifas dan darah yang saat melahirkan sekalipun hanya sesaat pada waktu tengah puasa maka membatalkan puasa. Kejelasannya lebih lanjut bisa dilihat episode yang sebelumnya karena pembahasannya itu sangat luas, terutama masalah murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu al-mufattirus salis, yang ketiga al-junun walau lahdoh, gila walaupun hanya sesaat. Ketika puasa datang gila, hilang akalnya dia walaupun sesaat, itu membatalkan puasa. Yang keempat al-mufattirur rabi', yang keempat yang membatalkan puasa al-ighma was sukru, yaitu pingsan atau mabuk ataupun seperti ayan, kehilangan akal dia. Idza amma jami'an nahar, kalau pingsannya, hilang akalnya itu sebab pingsan atau sebab ayan atau sebab mabuk, ini bicara mabuk bukan berarti boleh, artinya orang dalam keadaan mabuk ketika saat dia puasa, minumnya kapan tahu, mabuknya tengah hari bolong di mabuk, pokoknya hilang akal, Aneh nggak bahas masalah minuman keras yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini pembahasannya masalah di dalam masalah puasa yang membatalkan puasa dalam hilang akal, yaitu hilang akal kalau gila sekalipun sesaat membatalkan puasa. Kalau pingsan atau ayan atau hilang akal yang lainnya, jika itu hilang akalnya sepanjang siang dia puasa, maka membatalkan puasa. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidah. Adapun
ya, jika dia sium walaupun hanya sesaat, ya, walaupun hanya sesaat, soha saumuhu, maka sah puasanya. Wahwal mu'tabad inda Romli, ya, muktamad di sisi Imam Romli. Tapi kalau Ibnu Hajar, yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdoh, kalau melampaui batas pingsannya, ya, sekalipun sesaat, ya, maka membatalkan puasa. Jadi di sini yang hilang akal, ya, biar lebih mengerti, ada 3 bagian. Ada hilang akal gila, ada hilang akal pingsan, ada hilang akal dari sebab tidur. Tidur juga hilang akal. Nah, yang paling tinggi adalah gila. Sekalipun sesaat membatalkan puasa. Adapun kalau hilang akalnya karena pingsan atau ayan, kalau sesaat, sebentaran, ya, tidak seperti gila. Gila sesaat batal. Tapi kalau pingsan sesaat tidak membatalkan puasa, kecuali kalau pingsannya hilang akalnya ini, ayannya melampaui batas, seluruh siang dipingsan lama puasa. Adapun tidur hilang akal juga, sekalipun melampaui batas, dari beduk subuh sampai beduk maghrib dia baru bangun, ya, tidak membatalkan puasa, cuma menghilangkan pahala puasa, ya, itu. Jadi tidur nggak dibahas karena tidur ini tidak membatalkan puasa. Sekalipun tidur dia minum, namanya tidur, ya. Tidak sadar. Baik. Nah, ini yang penting, yang harus diperhatikan, yaitu al-mufattirul khamis. Yang kelima, pembatalan puasa yang kelima, al-jima, yaitu bersetubuh, ya. Al-jima adalah bersetubuh. Idza jama'a, apabila seorang berjima, bersetubuh, ya, tentu dengan istrinya yang halal. Kalau yang enggak halal, naudzubillah, ya, babnya bab zina, dosanya amat besar, ya, baik di alam dunia Allah berikan azab, apalagi di akhirat. Jima dengan istrinya yang halal, amidan, dalam keadaan sengaja. Di sini dikatakan jima walau fi dubur au bahi. Jima itu baik kepada duburnya ataupun kepada bahimah, kepada binatang, ya. Jadi bukan jima secara normal, ya. Bisa aja orang berari, gue kan jima sama kambing, ya. Tetap hukumnya membatalkan puasa, ya, gitu, ya. Amidan, dalam keadaan sengaja, ya, dalam keadaan sengaja. Amidan, kalau nggak sengaja, ya nggak batal, ya, nggak sengaja, namanya lupa. Kalau lupa bukan dilupa-lupain, lupa benar-benar lupa, ya, sebab kembalinya lagi ini yang menilai Allah. Dia bisa bohongin orang, wah gue lupa, padahal sih nggak lupa, dia lupain, dia ingat, ya, cuma dilupain supaya orang bilang, wah lo nggak sengaja, udah terusin aja puasa nggak batal, padahal dia sengaja, ya, cuma bohongin orang dengan dalih lupa. Ingat yang nilai Allah, ya, sebab kalau udah bicara Allah yang nilai, memang paling gampang. Kita minum di kamar mandi 1 gayung nggak ada yang tahu. Puasa kan begitu, ibadah yang nggak ada yang tahu, yang balas Allah, ya, tapi ngakunya puasa, ya. Ingat yang nilai Allah. Jadi sengaja, ya, itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, ya kagak batal. Pengantin baru bulan Sya'ban nikah, bulan Ramadan lagi pengantin baru puasa, lupa dia, ya. Kalau itu adalah hari Ramadan, ya, dia berjima sampai 3 kali 4 kali tidak batal, ya. Orang suka bertanya, sampai 3 kali 4 kali, iya, namanya lupa. Apalagi sedikit, Anda selalu mengibaratkan yang banyak, ya, seperti orang lupa lagi puasa, namanya baru awal puasa suka lupa. Siang-siang bangun habis tidur, habis sembahyang, habis duha, jam 8 jam 9 dia tidur, ya, jam 1 dia bangun mau kantornya sip malam lagi, sore mau jalan, buka tutup saji aja makan 3 piring, perut tumben lapar banget, dimakan 3 piring. Pas dimakan 3 piring, ya, nyaknya bilang, "Tong, lu puasa?" "Ah, puasa." Udah 3 piring. Ya, batal gak? Kagak. Karena apa? Memang lu lupa, nggak sengaja. Ya, enak. Ya, nggak dihukum orang yang lupa. Kita lupa sholat isya, ya, biasa sholat kita, bukan orang yang tarku sholat, bukan orang yang peninggalan sholat, bukan, biasa sholat. Kemudian biasanya kita sholat isya di awal, ada tamu,
Nggak seperti biasanya. Biasa kebiasaan ini yang memang suka bikin kita lupa keluar dari kebiasaan. Biasa deh kita sembahyang di awal waktu, atau sembahyang subuh, atau sembahyang isya, atau sembahyang dohor. Kebetulan ada tamu, sehingga tamu pulang jam 10, jam 11, kita langsung tidur. Ya, ingat-ingat kapan? Zohor. Ya nggak dosa. Zohor kita sembahyang kemudian subuh. Kita ingatnya 2 hari kemudian, 2 hari yang lalu, dosa. Ya, yang dosa itu adalah kesengajaan. Berarti orang yang sengaja itu berarti artinya meremehkan. Ya, begitu indahnya. Ya, Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang dalam tidak kesengajaan atau lupa. Ya, jadi jima ini ya sekalipun kalau dihukumkan dia sengaja. Kemudian apalagi syaratnya? Aliman bitahrim. Hukumnya dia tahu kalau itu jima haram waktu lagi puasa. Ami istri halal, tapi ketika sedang berpuasa hukumnya haram. Dia mengetahui itu hukumnya. Bang Habib, ada orang yang nggak tahu? Ada, yang sudah diceritakan episode-episode sebelumnya, biar tahu tentang yang syarat-syarat sholat dan syarat-syarat puasa, yang dimana yang dapat udzur, dapat keringanan, dapat dispensasi, ya tidak dosa, adalah orang jahil ini, orang bodoh yang tidak mengerti, dengan syarat adalah dia jauh ba'id min ulama, jauh dari ulama. Ya. Yang kedua adalah masanya baru kepada Islam. Misalnya bulan Sya'ban dia baru masuk Islam. Keterangannya paling dia dapat nggak boleh makan dan minum. Belum banyak belajar dia, baru masuk Islam. Masuk bulan puasa. Pas bulan puasa dia berjima sama istrinya. Ya, dia berjima sama istri bersubuh. Kemudian ada yang memberitahu ya bahwasannya itu tidak boleh. Ya, maka dia tidak berdosa, tidak membatalkan puasanya dia. Kenapa? Karena masanya baru masuk Islam. Yang keduanya lagi adalah jauh dari ulama. Kira-kira kita di Indonesia jauh gak dari ulama? Nggak ada yang jauh. Ya, nggak harus ratusan kilo, ribuan kilo kita untuk menempuh. Apalagi kendaraan nggak ada. Tidak. Di sisi kita ulama. Berarti kita bukan jahil, bodoh yang dimaaf. Kita jahil murakkab. Ya, kita ini bodoh emang kesengajaan jadi orang bodoh. Biar paham, kita ini apalagi di Jakarta atau yang di mana-mana ada ulama-ulama di kampung kita nggak ngerti agama, bukannya bodoh, tapi memang kesengajaan untuk jadi orang bodoh. Itu sebabnya ketika kita kesengajaan berbuat bodoh dalam agama, pantas kalau kita gampang dibodohi. Kembalinya utamanya ada agama. Kalau agama kalian bodoh, ya, kebodohan ini kalian buat dengan sengaja membuat diri kalian bodoh dalam agama, hukuman dari Allah, kalian mudah dibodohi dalam segala hal. Itu satu azab sudah dari Allah. Ketika kalian nggak peduli dengan agama kalian, Allah nggak peduli kepada kalian. Ketika kalian nggak mau jadi orang pintar, bodoh dalam agama, dalam arti bodoh kalian membodohi diri sendiri beragama, mengetahui ajaran agama, balasannya adalah kalian mudah dibodohi dalam segala hal. Ya, makanya orang-orang gampang dibohongi, cerdas dia punya otak. Kenapa? Karena dia sendiri ingin menjadi orang yang mengetahui ilmu agama yang membuat selamat dunia akhirat. Apalagi cuma urusan dunia. Urusan akhirat dia nggak mau dirinya bodoh, mau selamat. Ya, makanya belajar. Ya, jadi yang dikategorikan yang tidak mengetahui, ya artinya tidak batal bagi orang yang masanya baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Biar mengerti ya. Jadi jangan alasan bahwasannya kita nggak dapat guru. Itu alasan yang sangat munafik, alasan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita banyak ulama di kampung-kampung kita nggak mau tahu, bukan tidak tahu. Nah, jadi aliman bitahrim, hukumnya adalah dia tahu hukumnya itu haram berjima. Ya, itu membatalkan puasa. Diulang lagi, jima, ya, bersetubuh di bulan puasa, ya tentu dengan yang halal istrinya, amidan secara sengaja, aliman bitahrim, dia tahu haram. Kemudian apalagi mukhtaron, dalam keadaan dia ikhtiar. Ya, ikhtiar, dia ada usaha, bukan dipaksa. Ya, misalnya ada orang dipaksa suruh bersetubuh sama istrinya, kok kagak, dibunuh dia. Ya, maka tidak membatalkan puasa. Paham tuh ya?
Kalau misalnya ane dipaksa sama bini ane itu enggak. Ntar jadi dalil lagi. Ntar malam gua kan ntar siang kan kita puasa nih. Diajarin bininya nih gara-gara salah ngaji begitu ntar. Mukhtaron kalau dipilih, kalau enggak kita mau tapi dipaksain enggak batal. Wah. Malam direncana sama bininya, ntar pagi lu paksain gue ya. Gue ceritanya nggak mau. Jangan, Allah jangan diakal-akalin. Ini orang luar biasa, akal-akalin Allah. Halal jadi haram, haram jadi halal. Alat ayat diputar balikan, mau diakalin. Jangan. Kalian diciptakan sama Allah berakal. Yang ciptakan kita Allah. Allah khairul mawahib, sebaik-baiknya pemberian. Gunakan sebaik-baiknya untuk agama, bukan ngakalin Allah. Diketawain nanti sama malaikat. Ya, azab sangat pedih nanti ngakalin agama. Jangan ya. Mukhtaron. Ya, batola saumuh, itu membatalkan puasa. Nah, di sini ada qaidahnya. Wa idza absada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi li saumi tarattaba alaihi khamsatu asya'. Nah, di sini ya ada qaidahnya idza absada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi li saum. Apabila seseorang merusak puasanya dalam bulan Ramadan, ya, dalam hari yang sempurna dengan sebab jima yang sempurna, maka berdosa dia di dalam puasanya. Nah, qaidahnya dijelaskan satu-satu. Ya. Dengan syarat-syaratnya nih, ya. Syarat-syaratnya yang mana kalau dia berjima di sini wujubil kafaratil uzma, wajib kena kafarah uzma, ya. Insyaallah besok malam Anda jelaskan tentang kafaratul uzma, ya. Kafaroh tuh bayar denda yang besar ketika berjima. Ini beda nih. Kalau makan minum, ya, batal puasa kita, ganti kodoknya 1 hari sudah. Tapi kalau berjima gantinya 60 hari berturut-turut. Di sini ada nanti, ya. Itu runutannya. Yang pertama adalah membebaskan budak mukminah yang sempurna. Nanti akan ada pembahasannya panjang umur insyaallah malam yang berikutnya. Anda mau terangkan dulu spesifik daripada jima itu apa? Ya, sebab kalau nggak tahu jima setubuh apa, ya percuma, ya, menuduh orang, "Oh, inti jima," padahal kategori jima apa? Nah, baik. Jima di sini yang merusak puasanya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ya, yang kena kafaratul ulma. Fala tajibu kafaroh, tidak ada kewajiban kafaroh, bayar kifarot atau kafarot, kalau orang Betawi bilang gitu tuh, bayar kifarot tuh, ya. Bayar kafaroh adanya di bulan Ramadan, ya. Jadi kalau puasa Senin Kemis dia berjima nggak kena kafaroh. Kafaroh ini ada hanya di bulan Ramadan. Idza ma apalagi idza kafara tajibu kafara idza afsada shaum ghairu Ramadan. Ya, apabila dia merusak puasanya, ya kan tadi pertama tuh idza afsada shaumuhu fi Ramadan, apabila merusak puasanya di bulan Ramadan, maknanya adalah dia melakukan perbuatan jima di bulan Ramadan, kena kafaroh. Adapun kalau bukan ghairi Ramadan, bukan di bulan Ramadan, ya, walau kana wajiban, sekalipun puasanya puasa wajib, seperti puasa apa? Puasa qada Ramadan. Puasa apa lagi? Puasa nazar. Itu kan puasa wajib yang sudah lalu diterangkan, ya, tentang yang puasa wajib. Itu bukan puasa Ramadan kan? Puasa wajib tapi bukan puasa Ramadan. Nah, itu tidak kena kafaratul udh. Ya, itu artinya bila merusak puasanya di bulan Ramadan. Apa pengertian yauman kamilan? Hari yang sempurna. Pengertian hari yang sempurna, dia rusaknya adalah falatajibu. Mana dia? Ya. Yauman kamilan falatajibul kafaru idza mata au junna qabla ghurubi syams. Tidak wajib kena kafaroh, yang dibilang hari sempurna itu apabila dia di tengah waktu mati. Misalnya dia berhubungan badan sama istri itu pagi hari, di waktu sore meninggal, tidak kena kafaratul uzma, ya. Asik. Coba kalau kena kafaratul uzma, kan dia mati, yang gantiin siapa? Ya anaknya. Ya, jadi pelakunya ini,
ya kena kafaratul uzma ketika dia melakukan hubungan badan sampai ya selesai, kemudian sampai waktu maghrib baru dia kena sanksi kafaratul uzma. Atau apalagi aujunna, atau dia gila, ya nggak kena tuh. Gobla gurubu syamsi, dengan syarat sebelum terbenam matahari, ya. Adapun kalau setelah terbenam matahari, ya kena kafaratul uzma. Dia kan orangnya udah mati, ya tentunya bukan puasa yang dibayar, tapi bayar denda tentang anak-anak miskin diberikan makan. Nanti ada bagiannya ya. Kemudian Ramadan yauman kamilan bijimain, dengan sebab jima, ya. Dengan sebab jima. Fala tajibu kafaru idza afsadahu bi ghairi jima ka'anna akala summa jama. Tidak wajib kafaro apabila dia merusaknya, ya, bukan sebab jima, tapi dia makan dulu. Kan makan batal tuh. Habis makan baru berjima, itu tidak kena kafaratul uzma. Sebab ketika dia berjima sudah batal puasanya. Tapi jangan diakalin agama nih ya. Itu ngakalin tuh, ya. Jadi, wah, dia berjima di siang hari bulan puasa, kena lu kafaratul uzma. Lihat dulu, kalau di berjimanya langsung batal itu sebab jima, nah, maka hukumnya kena kafaratul uzma. Tapi kalau dia makan dulu, minum dulu, kan batal tuh. Nah, ketika batal baru berjima, nggak kena. Ingat, tapi jangan nipu-nipu Allah ya. Bilang aja lu mau berjima, dibatalin dulu ame minum. Nggak kena tuh emang kafaratul uzma. Ya, tuh pandainya orang yang punya ilmu. Tapi ya jangan, karena sengaja membatalkan puasa, nggak bakal bisa inti ganti seumur hidup inti dengan puasa. Ya, yang udah kita bertobat kepada Allah, tapi jangan pernah kita tahu hukumnya. Ya, siapa orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, ya, sengaja dia nantang, apalagi sekarang makan warteg, ngerokok, nantangin, dia sebagai muslim, bukan orang di luar Islam. Dia orang Islam, dia makan minum sengaja ngajak di bulan Ramadan, apalagi nantang sombong, ya, seumur hidupnya nggak bakal bisa diganti walaupun dipuasa kodok setiap hari. Ya, makanya jangan sembarangan. Ya, arti nggak diganti, iya kagak ganti satu juga gitu, tapi nggak bisa menandingi pahala yang besar ketika di bulan Ramadan. Maka jangan sembarangan. Ya, orang yang bisa ganti itu orang yang benar dalam keadaan udzur, nggak bisa puasa, sakit, haid dan sebagainya, baru Allah kasih pahala yang besar. Ya, makanya jangan pernah ya meringankan syariat atau nantangin syariat atau meremehkan perintah Allah. Kalau memang kita masih banyak pelanggaran, jadi orang yang takut akan azab Allah, takut dengan murkanya Allah, bukan yang nantang. Orang sekarang kan nantang, ya, nggak puasa gitu bangga, nggak sholat tuh bangga. Itu yang jadi orang jadi kafir di sisi Allah, murtad begitu, yang sudah Anda terangkan ya kemarin. Ya, silakan ya, yang kemarin kurang banyak yang nonton itu sebab orang-orang jadi murtad tuh, ya, buka lagi yang kemarin pengajian yang malam minggunya tuh. Ya, itu banyak jadi orang murtad begitu mudahnya menggampang-gampangan syariat Allah. Ya, ini perintah Allah, jangan kayak iblis. Ya, iblis nggak lihat di situ. Kalau malaikat melihat perintah Allah, dia nggak mandang tuh Adam siapa, Nabi Adam. Nabi Adam memang manusia, diciptakannya belakangan. Malaikat itu ibaratnya gue lebih mulia, gue lebih dulu, istilahnya begitu. Pantas memang dia lebih dahulu, mulia, masya Allah. Tapi nggak lihat itu ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Malaikat lihat adalah ini perintah Allah Tuhanku. Dia taat, sami'na wa ata'na. Kalau iblis nggak mau dia. Tuh. Jadi akhirnya perintah Allah diremehkan. Padahal perintah Allah ini untuk dilihat pengabdiannya, ketaatannya seorang hamba yang diciptakan Allah. Akhirnya dapat laknat iblis. Itu satu kali Allah perintahkan. Bagaimana umat Islam? Satu hari, satu malam, 5 kali Allah perintahkan. Diremehkan, hati-hati. Bukan hanya dosa besar, bisa keluar iman dan Islamnya. Ya, baik. Udah pengertian yang sempurna. Nah, pengertian jima, ya, di sini jima'in tamin. Orang batal puasanya kena kafaroh. Yang dibilang kena kafaroh dengan sebab jimanya yang sempurna. Apa sih jima atau setubuh yang sempurna? Setubuh yang sempurna, ya, ini maaf
ya, bukan bicara jorok, tapi harus mengerti yang dibilang bersetubuh itu sempurna apa yang kena kafaroh. Wa an yudkhila jami al hasyafah, masuk seluruh hasyafah. Bahasa Arab tuh hasyafah, maaf, pala helmnya, ya, pala helm. Orang perempuan tahu, kalau udah nikah, yang belum nikah nggak tahu pala helm. Ya, laki-laki itu, ya, kelamin itu di atasnya ada palanya. Arabnya hasyafah. Ya, huwa ra'su zakar, kepalanya zakar. Ya, zakar ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya kelamin laki-laki. Kepala kelamin laki-laki namanya hasyafah, ya, bahasa Arab luas. Ini bahasanya beda-beda. Kalau kita udah jari tangan aja paling. Ya, kalau bahasa Arab begitu luas artinya. Ya, setiap sudut, setiap kata, setiap ini, setiap tempat beda-beda artinya. Nah, kepala zakar ini namanya hasyafah. Ya, kalau hasyafahnya masuk tenggelam nggak kelihatan di farji, di kelamin perempuan, namanya jima. Nah, itu yang membatalkan puasa. Keluar nggak keluar itu bagiannya nanti ada tentang keluar mani. Keluar mani itu membatalkan puasa. Karena keluar mani itu tidak harus dengan jima. Ya, bisa kegecet pintu. Ya, boleh nggak? Boleh aja ya. Mimpi, onani, apalagi menghayal, ya, keluar mani nggak harus dengan jima. Makanya keluar mani nanti bagiannya ada. Insya Allah akan episode yang akan selanjutnya. Tapi kalau soal jima, keluar nggak keluar itu nomor belakangan. Ketika masuk hasyafahnya ke dalam pala helmnya tenggelam di farji perempuan, itu namanya jima. Bersetubuh kategorinya, ya, walaupun suka sekali celep diangkat batal puasanya. Nah, paham tuh, ya. Jadi pengertian jima begitu. Masuk nih, tato ada ketok pintu nggak jadi, ya kan nggak jadi tuh, tapi udah tenggelam batal puasanya. Itu namanya jima, ya. Jadi begitu, ya, nggak mesti sampai keringetan hampir keluar, enggak. Ya, dibuka baju kemudian dibegauli istrinya, kepala helmnya masuk, maka jatuhnya jima, kena kafaroh. Nah, fala tajibul kafaroh, maka tidak wajib kafaroh idza adkhala juz'an, apabila masuk ini baru juz'an, baru sebagian minal hasyafah, ya, dari kepala helmnya tuh, kepala zakarnya belum masuk semua, baru setengah ibaratnya, belum nembus, baru setengah, ya, tidak kena kafaroh. Bal la yubtilu saumu, bal saumahu, ya, kalau yabtulu saumuhu, kalau yubtilu saumahu, maka tidak batal puasanya atau tidak membatalkan puasanya. Artinya ketika kepala helmnya belum masuk, ya, baru ketok pintu atau baru setengah, maka tidak kena kafaroh, juga tidak batal puasanya. Lanjut, bisa jadi ketika dia baru berbuat setengah ingat, wah puasa, nggak jadi, ya, atau, ya, ada yang ketok pintu, ya, nggak jadi, nggak batal puasanya, ya. Jadi biar paham tuh, ya. Jadi kalau bergumul doang belum, ya, ketika masuknya juga dalam keadaan, ya, tertutup sudah, hasapahnya tenggelam. Nah, itu namanya jima, itu kena kafaroh. Sama istri aja kena kafaroh, ya. An ya sama bisa babin hadzal jima, dan berdosa dengan sebab ini jima. Maksudnya adalah falata jibul kafaroh idza jama'a zaujatuhu fin nahar Ramadan wa huwa musafir safaran tawilan mubahan. Ya, maka tidak kena wajib kafaroh apabila seorang suami menjimai istrinya pada bulan Ramadan, di tengah hari di bulan Ramadan, ya, waktu berpuasa, ya, tidak kena kafaroh. Kapan? Tapi batal, tapi tidak kena kafaroh. Wa huwa musafirun adalah ketika dia dalam keadaan musafir, ya, safaron tawilan mubahan, ya, perjalanan yang jauh, dia jadi musafir. Ingat syarat-syarat musafir udah diberitahu, aneh nggak buka lagi di sini, kembali pada tayangan-tayangan sebelumnya, geledah nonton. Makanya kalau ngaji itu jangan tanggung-tanggung setengah, ya. Pengertian musafir udah begitu doang, padahal musafir itu ada syarat. Tangannya silahkan, aneh nggak ulang lagi, capek, ya. Makanya ngaji jangan apa, nanggung-nanggung. Inti berobat aja main dokter, nih minum
obat, abisin. Sekarang itu nggak abisin, minumnya minum, ntar enggak, ntar minum enggak. Habis juga sih, cuman minumnya gitu enggak continue, ya. Sehat nggak? Nggak jadi sehat, ya. Nah begitulah ngaji, ya. Nggak jadi sehat kita ngaji, makanya kita lihat di mana ngaji, ntar pindah lagi ngaji ke sono. Dalam taklim ta'alim tuh nggak berkah gitu. Ya, ngaji belum habis ini pindah guru lagi, pinter kagak, bangga. Gua ngaji di mana-mana guru gua banyak. Penipu-penipu tuh, gurunya banyak, ngaji di mana-mana. Satu guru nggak apa-apa, asal istiqomah terus. Kalau ulama-ulama tuh gurunya banyak, istiqomah sampai selesai, sampai hatam selesai. Gurunya bilang kau ke sana, baru dia ke sana. Dia ngaji lagi ke sono, gurunya bilang kau ke sana. Imam Syafi'i begitu. Guru-guru mulia begitu. Lah kalau kita banyak guru nanggung sebulan 2 bulan, ngaji lagi ke sono 2 bulan, setahun 2 tahun, pindah lagi begitu. Pinter kagak, bego. Ya, nah itu yang jadi hianat, itu yang nggak jadi berkah. Ya, nyakitin seorang guru. Istiqomah sampai mati, walaupun guru kita satu, kalau kita pegang teguh, ya insya Allah, ya sampai wafat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim disyaratkan ketika kalian mau belajar ilmu, ya istikharah dulu, cari guru yang benar-benar yang mumpuni, guru-guru yang benar-benar bawa kita ke akhirat, bukan dunia. Jangan asal guru, ya jangan nyari asal ilmu, asal guru. Ini bukan barang yang boleh kita nyomot sembarangan. Bahkan kalau kita nyomot sembarang, kita makan akhirnya basi. Ya, jangan, ini agama suci, ya jangan sembarangan cari guru. Ya. Baik, ya. Itu yang kita harus mengetahui, ya. Yang menyebabkan berdosa ini menyebabkan rusaknya puasa, ya, yang dia sama istrinya. Fala tajibul kafaro idza zina, naudzubillah wal iyadzubillah. Maka tidak wajib kafaro kalau dia berhubungan badannya dengan sebab zina, nggak kena kafaro. Tapi ada hukuman dari Allah Ta'ala tentang zina. Di Indonesia sih nggak ada hukuman. Ya, makanya kena hukumannya nanti di akhirat. Kenapa sih ada kisos orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina ya kena ada hukumannya di sisi Allah. Kalau dia zina muhson ya direndam, kepalanya di tanah, tinggal badannya di tanah, tinggal kepalanya ditimpukin sampai mati. Itu zina muhson adalah yang selingkuh berhubungan badan ya laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga. Ini terlalu banyak di Indonesia. Sekarang bukan orang pacaran anak muda-mudi, tapi perselingkuhan antara laki dan perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan itu sudah berkeluarga, ya berhubungan badan dia, itu kenanya zina muhson. Hukumannya kisosnya adalah tenggelamin itu badannya di tanah, tinggal kepalanya ditimpukin dengan batu yang kecil-kecil, ya nggak gede, langsung mati, kecil-kecil, biar dia merasakan. Ya supaya dia nggak merasakan, dia tobat, tidak kena siksa Allah. Jadi ngerasainnya di dunia. Tuh baiknya Allah Ta'ala. Kalau tahu siksa akhirat nggak ada apa-apanya itu. Ya orang koruptor dan sebagainya. Kalau dipotong tangannya, ya dia tobat, diterima Allah Ta'ala. Kalau sekarang gimana? Penjara? Oh nggak jadi. Tetap nanti. Siapa manusia yang dirugikan? Ya dia pernah membunuh. Bertobatnya sama Allah Ta'ala. Makanya jangan dia kalau dosa itu nyangkut orang lain. Sebab ada hukumannya nanti pengadilan Allah yang maha adil. Ya alaihissallahu bi ahkamil hakimin ahkam. Mahkamah Allah ada, Allah seadil-adilnya. Kalau kita pernah bunuh orang, jadi begal, bunuh orang, kadang yang begini-begini. Jadi orang berani sama Allah Ta'ala, berani menghukum Allah. Ya, dia bunuh orang, meninggal. Ini orang punya keluarga, jadi yatim lagi pada. Ya, kemudian nih orang bertobat, Allah maha memberi taubat, diterima sama Allah. Tapi nanti kalau dia nggak ada hukuman di alam dunia, ya nggak di alam dunia, nanti di akhirat Allah panggil tuh yang dibunuh, ya, yang dibunuh ini redo nggak? Kalau yang dibunuh nggak redo, ya Allah, aku mati, anakku jadi yatim, aku lihat susah dan sebagainya, tolong dibalas sama Allah nanti. Ya, makanya jangan nyakitin orang. Ya cukup dosa kita udah banyak, jangan bikin dosa sama orang lain. Makanya dalam agama ada kisos untuk pengadilan seadil-adilnya. Jadi kalau orang pernah dibunuh, orang ini harus dibunuh lagi. Andai kata keluarga yang terbunuh ini ridho, ya udah saya maafin, maka pembunuh ini kena denda. Ya dendanya bisa miliaran untuk mengganti nih, ya istrinya yang menjadi janda. Agar bisa menanggung hidupnya. Itulah kesosialan. Tidak ada ajaran yang lebih sosial dari ajaran Islam.
Jadi mau cari sosial dari mana? Ya, karena kurangnya kita ilmu dianggapnya agama Islam tidak sosial. Itulah bodohnya kita. Ya, itu dalam ilmu qisas nanti ya. Jadi kembali lagi, apa yang Allah terapkan dalam hukumnya tidak akan merugikan siapapun. Cuma kita digembar-gemborkan ya tentang hal-hal begitu. Biarin mereka yang tetap berbuat kejahatan dan sebagainya, ada pengadilan Allah. Apalagi kalau si orang banyak atau merugikan orang banyak. Ya, siapapun yang dirugikan nanti semuanya minta tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beratkan mereka. Silakan kalian, rakyat kalian, siapapun orang yang pernah dianiaya, nggak usah balas di alam dunia. Ya, kalian sabar. Nanti ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Tinggal terserah kalian. Kalau kalian ya dapat pahala dari orang tersebut, kalian bisa nuntut, minta masukin neraka, silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian bersabar, ya maafkan, itu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita minta hak, boleh nggak? Boleh. Allah yang kasih. Ya, makanya kembali jangan buat zolim kepada siapapun walaupun dia bukan orang Islam, karena kita di sini bernegara, berpancasila, kita bersuku-suku ya, saudara semua, baik seagama maupun tidak seagama, maka kita jangan zolim. Adapun orang yang zolim jangan takut, ada pengadilan Allah ya, sebelum kematiannya, sebelum akhirat udah pasti deh. Ente lihat aja, minta panjang umur agar kalian lihat orang-orang yang hianat, orang-orang yang jahat, matinya nggak ada yang cakep. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan sampai kita berbuat zina dan sebagainya. Ya, memang di sini tidak kafaroh, tapi hukuman dari Allah lebih besar daripada itu. Ya, jaga. Ya, bukan berarti di sini ringan ya, bukan. Baik Allah Ta'ala, karena hukumannya udah besar ditambah kafaroh, kesian. Ya, kafaroh hukumannya buat istri yang halal. Nah, baik, itu saja ya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang dikatakan namanya jima. Nanti bagaimana yang berjima? Ada hukumannya? Ya, ada hukumannya, namanya kafaroh. Ya, ada hukumannya kafaroh. Nanti insya Allah kita akan dibahas apa bentuk dari kafaroh, apa aja yang harus dikeluarkan, apa bentuk sanksinya. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, sekaligus akan dibahas tentang masuknya sesuatu kepada tempat yang terbuka. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, dapat mengerti. Ya, nggak ada sesi tanya jawab. Memang sengaja saya nggak pernah bikin sesi tanya jawab agar mau duduk ngaji, betah sama guru, duduk sama guru minimal sebulan sekali, kalau bisa tiap minggu. Pasti semuanya dapat jawabannya. Kalau cuma tanya jawab tuh orang-orang yang malas, yang nggak pernah mau duduk sama guru, berkahnya beda. Ini kita live streaming karena keadaan. Kalau sudah selesai keadaan normal, nyok kita duduk bareng-bareng sama guru. Nah kalau udah duduk-duduk sambil ngopi tanya jawab, boleh gak? Boleh. Makanya ane males ya, imbok orang nanya-nanya, sebenarnya nggak mau, nggak ngaji. Ngaji sama ane bukan sombong. Artinya apa? Ketika ngaji duduk sama ane sambil mengerokok, sambil ngopi, apa yang lo tanya selagi ane mampu ane jawab. Nggak mampu ane bilang nanti ane baca kitabnya. Ya, jangan ngaji kagak maunya nanya, padahal ngaji di mana-mana. Ya, karena ngajinya nggak pernah nerapin syariat-syariat. Nah, itulah ya. Ayo mohon ngaji-ngaji ya, pikirin guru-guru kita. Apalagi ini udah mau Ramadan, mau lebaran. Ya, kesian guru-guru agama. Yang lain dapat gaji, dia kagak dapat gaji. Dia mau kerja di mana? Kalau yang lain-lain dibilang lockdown masih ada celahnya untuk dapat uang. Ya, kalau mereka nggak bisa ngumpulin orang, ada bisa ditangkap. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan kalian bisa bantu guru-guru kalian di kampung-kampung kalian perhatikan juga saudara-saudara kita, mudah-mudahan keadaan aman normal kembali ya. Yang penting kita ngaji, kita fokus ya, insya Allah kalau memang datang kepada kita apapun musibahnya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi biasa kalau orang yang dekat pada Allah, insya Allah lebih keluasan, Allah tolak segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Minta sama Allah Ta'ala ya. Makanya Anda bilang dari dulu Anda selalu inginkan kalau Indonesia mau lebih baik, kita kembali kepada Allah, jalanin syariat sebenar-benarnya dengan ilmu. Dari dulu Anda teriak, kalau selama majelis taklim kosong ada aja nggak selesai urusan kita di Indonesia. Ya, nggak ekonomi, nggak ini, sekarang penyakit dan sebagainya. Ya, udah bertahun-tahun, Anda bukan baru sekarang, udah bertahun-tahun. Ya, anak-anak murid Anda yang udah ikutin Anda lama, udah tahu tuh, nggak bakal kelar kita urusan. Satu-satunya kelar kembali ke majelis ilmu yang ngajarin ilmu syariat, bagaimana sembahyang, sholat kita, ngaji kita, puasa kita benar ya. Kalau benar Allah terima berkah hidup kita dunia akhirat. Itu aja
Jangan lupa di akhir ya, kalau yang ada keringanan rizkinya dan sebagainya, jangan lupa ya, selalu ajak teman-temannya ya, tidak dilihat nilainya tapi dilihat adalah rasa kesimpatinya, rasa kemanusiaannya ya, rasa empatinya dia kepada seorang guru. Itu aja. Mudah-mudahan manfaat kita dunia akhirat. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jangkrik tidak pernah bunyi kalau lagi ngajar. Sekecil pas selesai ngajar selalu ya berintonasi dia mengirim di akhir daripada pengajian kita. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Subhanallah. Anda sering ngalamin ya, binatang-binatang aja bisa menghormati orang yang nuntut ilmu. Masa manusia nggak bisa menghormati orang di dalam majelis ilmu. Itu aja. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.